sebenarnya kamu benar-benar kaya atau cuma kelihatan kaya doang sih? Selamat datang di Syafiq Oke Guys Podcast. Semoga teman-teman semua sehat di situ dan kita sudah menghadirkan narasumber luar biasa kita, yaitu Mbak Aci Mahfudah MBA CFP, financial planner andalan kita yang menjadikan tumpuan untuk gimana sih caranya kita mengenali ya literasi keuangan, perencanaan keuangan lebih lanjut. Mbak Aci apa kabar? Alhamdulillah Mbak Ajeng. Aci Sehat gak? Nah, sehat selalu ya Mbak Aci. Jangan lupa bahagia Mbak, hashtagnya. Nomor 1. Apalagi ngomongin perencanaan keuangan Mbak, itu panjang ceritanya. Mbak Aci, boleh dong kita sharing mungkin pengalaman Mbak Aci ya di grup community atau mungkin selama memberikan informasi ke teman-teman ini. Perencanaan keuangan tuh apa saja yang harus kita ketahui sih Mbak? Terus siapa yang harus peduli, kenapa kita harus peduli, dan mungkin caranya Mbak. Silakan Mbak Aci. Jadi perencanaan keuangan itu mudahnya adalah bagaimana kita menyiapkan kebebasan finansial kita, gitu. Tapi kalau kita hanya langsung fokus dengan kebebasan finansial kan jadi impossible, gitu kan. Maka perencanaan itu harus dibuat visible, gitu. Visible dengan kondisi kita, visible dengan kemampuan skill kita, gitu, sehingga goals itu akan tercapai. Karena memang kunci dalam perencanaan keuangan adalah memiliki tujuan keuangan. Kita harus punya tujuan keuangan biar uangnya atau hasil keringatnya ini gitu ya tahu larinya akan kemana. Jangan sampai kita nggak tahu. Nyadar-nyadar udah rumah nggak ada apa-apanya, tapi kok nggak ada di rekening, nggak ada duitnya gitu, bahkan nggak punya aset apapun. Nah itu lebih parah lagi gitu. Jadi perencanaan keuangan itu kita melihat stepping perjalanan keuangan kita seperti perjalanan kehidupan kita, tapi kita ada ukuran finansialnya. Jadi ada ukuran, ini butuh kira-kira butuh berapa ya, sampai bahkan kita bisa ngitung kita bebas finansial kira-kira bawa duit berapa sih? Wih, kenapa sih Mbak? Ribet banget, live the life gitu loh. Kira-kira kenapa kita harus sampai sedetil itu? Ya, karena di Indonesia yang pasti cuma satu, yaitu inflasi. Oh, wow. Inflasi di Indonesia mungkin kalau rate terpublish ya itu sekitar 5%, tapi realistisnya biasanya antara 10 sampai 15% per tahun. Nah, angka itu cukup besar, artinya nilai mata uang kita tuh turun. Sedangkan di sisi lain pendapatan atau gaji kita kan belum tentu setiap tahun kenaikannya sama. Waduh, jadi memang serius banget nih perencanaan keuangan Mbak. Yeah. Dan sebenarnya yang perlu melakukannya siapa sih Mbak? Maksudnya apakah kita semua harus sadar atau udahlah nanti mungkin pas saya memiliki gaji sekian gitu ya. Sejak kapan kita sudah mulai merencanakan keuangan? Sejak kita punya pendapatan, ya nggak harus gaji, ya kita punya pendapatan, kita tahu pendapatan itu ke depan untuk apa. Kenapa? Karena siklus kehidupan kita, gitu ya, kehidupan manusia itu ya rentang usia awal kerja, awal karir lah ya, awal karir akan naik. Biasanya baru staff jadi asisten manajer itu biasanya rentang awal karir kita, dan di situ diikuti dengan kenaikan pendapatan. Nah, kenaikan pendapatan ini yang harus kita kelola karena ada satu titik di mana kemampuan fisik kita itu menurun. Ya, itu harus diperkirakan juga ya. Masuk dalam pertimbangan. Bisa dihitung. Bisa ya Mbak? Bisa. Jadi itu kalau kita memasukkannya dalam sebuah peta itu berarti kira-kira seperti apa nih Mbak realnya, caranya untuk membuat perencanaan keuangan berdamis lah, atau mungkin tools yang paling kita mudah untuk melakukan gitu. Biasanya kita selalu sampaikan sama teman-teman gitu ya, belajar itu yuk create your financial journey. Itu peta kita, peta keuangan kita gitu. Nah setelah itu baru deh kalau sudah ada petanya kan kita bisa tahu nih strateginya nanti gimana sih. Nah strategi itu termasuk di mana kita melakukan money management. Tapi sebelum melakukan money management, saya sarankan untuk melakukan financial check up. Wah, financial check up kayak health check up gitu ya Mbak?
Yes. Biar kita tahu lah kolesterol kita secara finansial itu ada di mana. Hambatan dari kopi-kopi yang kita sudah alokasikan gitu Mbak, itu goals Mbak. Karena kan ada istilah nih sekarang tuh ya. Rembes halus, bukan bocor halus, ya kan? Bocor halusnya itu setiap hari, setiap hari gitu kan? Hari ngopi gitu ya Mbak ya. Itu harus kita pertimbangkan sehingga nanti kedepannya kita bisa mencapai gitu titik-titik kayak misalkan kalau kita sudah punya peta nih gitu, kita tahu misalkan pendapatan kita sekarang berapa sih yang untuk masa depan, berapa sih yang untuk sekarang. Nah, masa depan, sekarang, goals tadi Mbak, serealistis apa sih Mbak? Atau mungkin kita kan nggak pernah tahu nih Mbak, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kalau saya buat rencana keuangan, apakah itu setahun mendatang, 5 tahun, atau ya kembali lagi Mbak, live the life gitu. Kira goals itu apa sih Mbak? Rencana apa ya? Ya biasanya kita sudah punya template hidup ya, template hidup dari generasi sebelumnya. Nah, template itu yang kita gunakan. Kita berkaca dari mungkin orang tua kita dulu gimana sih karirnya. Nanti dari situ kita akan tahu kebutuhan apa saja yang harus kita siapkan di usia-usia itu. Sebenarnya ada juga sih materinya khusus gitu untuk usia awal karir gitu ya. Wah, kita harus diskusikan itu awal karir ya Mbak. Jadi akan menyesuaikan dengan tahapan hidup kita gitu ya Mbak ya. Dan juga tantangan di depan ya. Yang sebenarnya kita akan alami dan itu menjadikan pertimbangan harus menyiapkan strategi apa saja gitu ya Mbak ya. Financial planner sesuai dengan rentang tantangan kita sendiri. Oke, kalau tadi Mbak, aku tertarik banget nih dengan toolsnya tadi Mbak, financial check up. Itu apa sih Mbak yang harus di check up? Kolesterol itu yang mana Mbak? Apakah latenya doang gitu ya? Atau sampai mikir nanti jenjang karir, jenjang hati berhenti di mana gitu? Check upnya sampai di mana? Kita ada dua. Kita cek dulu cash flow-nya, gitu kan? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Waduh, itu prinsip utama ya Mbak ya. Dalam hidup. Kalau itu sudah bermasalah, biasanya yang kedua pasti bermasalah. Gitu. Nah, yang kedua sendiri untuk menyatakan gitu, menyatakan sebenarnya ini lebih kayak. Jadi kalau kita di bisnis itu kan setiap akhir tahun selalu buat laporan keuangan ya. Nah, as a personal tuh harus juga sama melakukan hal yang sama. Berarti memang disiplin untuk mencatat aktivitas kita maksudnya Mbak? Iya. I see. Dan di summarize, jangan cuma dicatat. Ya mungkin boleh lah Mbak, ada tools kita lihat analisis, tapi kita harus jujur juga ya. Aduh, ternyata ngopinya kebanyakan gitu ya. Lain kali kita nebeng, kita tanggung gitu ya. Tapi memang kejujuran untuk membuat financial planning kita ya. Kita ini intake kayak tadi makan apa aja sehingga kolesterolnya apa gitu semuanya harus dicatat dan benar-benar dianalisis gitu. Betul, dianalisis dan nanti keluarnya akan tahu bahwa biasanya kalau bahasa keuangannya itu sebenarnya kamu benar-benar kaya atau cuma kelihatan kaya doang sih. Nyindir. Apa-apa Mbak, yang penting follower Instagram banyak gitu nggak sih Mbak sebenarnya kejujuran terhadap diri sendiri dan mungkin orang lain ya yang itu jadi kunci ya. Iya, artinya gini, meskipun followers banyak belum tentu kan income sebanding kan. Sama lah dia tuh. Seolah-olah kita tuh kelihatannya gitu wow, tapi belum tentu kan dalamnya itu seperti itu. Wah, berarti sebenarnya perencanaan keuangan ini tidak hanya unsur keuangan saja yang dilibatkan, tapi intinya memang seluruh aspek ya kemudian kita patut pertimbangkan kejujuran dengan diri sendiri, kemampuan diri, resiko saat ini dan mendatang ya. Makanya tadi Mbak Aci sudah memberikan saran ya sama teman-teman semuanya ini untuk membuat goals ya, kemudian ada financial check up gitu ya. Mungkin menimbang-nimbang mungkin opsi financial journey. Tunggu dulu Mbak, financial journey atau mungkin ngomongin journey yang tidak pasti Mbak seperti hatiku dengannya. Kita akan sambung di acara ngobrol-ngobrol santai kita berikutnya ya teman-teman. Mbak Aci stay tune ya, kita akan ketemu lagi di acara Syafiq Oke Guys Podcast. Thank you Mbak Aci. Sama-sama. Sehat selalu. Sehat. See you.